Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 21 Januari tahun 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Mazmur 62 ayat 6 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Suatu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, Mazmur ini menggambarkan sebuah perasaan yang begitu bergumul dalam hal yang sangat berat. Pergumulan yang berat ini dialami oleh Daud, dan Daud sedang diserbu oleh musuh yang sangat dahsyat. Padahal dirinya sedang tidak dalam keadaan baik dan tidak berdaya. Daud menyamakan dirinya dengan dinding miring dan tembok yang akan roboh. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang keempat. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Ini menggambarkan suatu keadaan yang sangat darurat, yang sangat memprihatinkan. Ketika ada dinding rumah yang akan roboh, ini suatu hal yang sangat memprihatinkan. Saudara-saudara, demikianlah gambaran Daud dalam pergumulan yang begitu berat itu. Daud menyadari bahwa di dunia ini tidak ada tempat baginya untuk bersandar. Tidak ada tempat baginya yang dapat menolongnya seperti Allah yang sejati. Tidak ada yang dapat diandalkan dalam dirinya. Dia sudah melakukan dengan segala kekuatan, tetapi dia malah terus semakin bertambah buruk. Maka dengan terpaksa Daud harus melarikan diri dari Absalom. Padahal secara Alkitab mencatat bahwa sebelumnya Daud tidak pernah mengalami kekalahan dalam berperang. Tetapi menghadapi Absalom, dia harus melarikan diri. Dia semakin mengalami pergumulan yang begitu sulit. Ketika Daud mengetahui penasehat militernya juga menyeberang ke Absalom, maka keadaannya, pergumulannya semakin berat. Karena dia tahu bahwa penasehat militer menjadi salah satu kunci kemenangan. Tetapi semuanya lari daripadanya. Ibu bapak saudara-saudara, tetapi dalam hal ini, dalam hidupnya, bahwa Daud adalah orang yang sangat spesial dan istimewa. Mengapa kita katakan istimewa? Sebab pergumulan berat, persoalan berat tidak pernah menggugurkan iman. Dalam kesulitan yang begitu menyulitkan baginya, Daud tetap tenang. Kita dapat melihat dalam ayat 1 dan ayat yang ke-6. Dalam ayat 1 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan dalam ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku.
Saudara-saudara, tenang di sini bukan berarti bahwa dia tidak menghadapi masalah. Tenang bukan hanya berbicara tentang tidak galau, tidak mengalami kesulitan, tidak khawatir. Akan tetapi tenang di sini berarti di dalam hatinya terdapat pengharapan dan keyakinan. Ini harus kita garis bawahi. Tidak khawatir atau tenang di sini berarti di dalam hatinya terdapat pengharapan dan keyakinan yang mengatakan pasti akan muncul pertolongan. Itulah yang kita lihat tadi, yang kita temukan dalam ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara-saudara, di sini ada penyerahan diri secara total kepada Allah dan percaya bahwa apapun yang dibuat oleh Allah pasti itu yang terbaik dan berguna baginya. Itu yang kita lihat dari Daud. Saudara-saudara, ketika Daud dekat dengan Allah, maka dia tahu bahwa tidak ada permasalahan apapun yang tidak dapat diselesaikan. Semua permasalahan pasti dapat diselesaikan ketika dia dekat dengan Allah. 2 kali Daud menggambarkan Allah sebagai gunung batu dan kota benteng dalam ayat 3, ayat 7 sampai ayat 8. Saya akan bacakan ayat 7 dan ayat 8. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saudara-saudara, ini hal yang sangat luar biasa. Ketika dia dekat kepada Allah, ketika dia menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan dan gunung batu dan kota bentengnya, maka tidak ada apapun atau siapapun yang dapat membuat dirinya goyah. Dunia ini tidak membuatnya goyah. Saudara-saudara, akan tetapi Daud tidak hanya mau menikmati perasaan tenang yang luar biasa itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak makan sendiri ketenangan itu. Dia mengajak seluruh pengikutnya, mengajak seluruh umat untuk mengalami perasaan yang sama, yaitu perasaan yang tenang. Dia meyakinkan para pengikutnya supaya juga berharap kepada Allah saja dan mencurahkan seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Bisa kita lihat dalam ayat 9. Dikatakan di sana, percayalah kepadanya setiap waktu. Ini yang pertama. Percayalah kepadanya setiap waktu. Dia mengajak semua orang supaya terdapat ketenangan dalam hatinya, dalam batinnya, supaya setiap orang menyerahkan hidupnya dan supaya setiap orang percaya kepadanya. Lalu yang kedua, curahkanlah isi hatimu di hadapan. Curahkan isi hatimu. Artinya bahwa seluruh pergumulannya dalam hidupnya harus diserahkan kepada Tuhan, supaya pergumulan itu tidak membuatnya gelisah. Daud mengingatkan para pengikutnya untuk tidak bersandar kepada segala sesuatu yang fana, yang dengan sekejap akan lenyap, seperti kedudukan, status sosial, bahkan harta. Itu bisa kita lihat dalam ayat 10 sampai ayat 13. Dia mengibaratkan seperti angin saja orang-orang yang hina, orang yang berdusta, orang yang percaya kepada pemerasan, orang yang menaruh harapannya kepada dunia ini, bahwa semuanya itu akan sia-sia dan akan lenyap. Maka Daud mengingatkan kita semuanya supaya kita tidak bersandar kepada kekuatan kita dan kepada dunia ini, tidak bersandar kepada kedudukan kita, status sosial kita, bahkan harta yang kita miliki itu semuanya sia-sia dan tidak memiliki arti apa-apa. Dalam ayat 10 dikatakan bahwa semuanya akan sia-sia. Saudara-saudara, memang kehidupan di dunia ini tidak pernah mulus. Selalu akan ada pergumulan yang bahkan kadang-kadang berat dan sangat menyulitkan kita. Bisa saja kita merasa tidak ada lagi yang dapat menolong kita. Semua usaha sudah kita kerahkan, kemampuan, segalanya sudah kita kerahkan. Tetapi jalan keluar tak kunjung tiba. Namun orang yang dekat dengan Allah tidak akan pernah akan gelisah dan cemas.
Ada sebuah ketenangan yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran manusia, yang muncul di dalam hati dan tidak pernah dapat diusir oleh kecemasan itu. Situasi boleh tidak berubah, bahkan mungkin kelihatan menjadi lebih buruk, akan tetapi ketenangan yang dari Allah tetap tidak akan dapat dilenyapkan dalam hati orang yang percaya. Ibu, bapak, saudara-saudara, perlindungan kita adalah Allah. Allah tempat perlindungan kita. Yang pertama yang harus kita petik, bahwa ketenangan itu terjadi ketika kita dekat dengan Allah. Dan kita berharap selalu kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dialah kota benteng kita, dialah keselamatan kita dalam setiap pergumulan yang kita hadapi dan persoalan yang kita hadapi dalam setiap hidup kita. Lalu selanjutnya, firman ini mengajak kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan mencurahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh ketenangan. Saudara-saudara, yang ketiga, kita tidak boleh percaya kepada dunia ini. Kita tidak boleh mengandalkan dunia ini. Kita tidak boleh mengandalkan status sosial, kedudukan yang kita miliki, harta yang kita miliki. Itu semuanya tidak boleh kita andalkan. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berlindung hanya kepada Tuhan. Jangan berlindung kepada jabatan, jangan berlindung kepada harta, jangan berlindung kepada status sosial yang kita miliki pada saat ini. Tetapi berlindunglah hanya kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, tidak boleh ada yang memisahkan kita dari apapun terhadap Tuhan. Ada lagu rohani yang mengatakan, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kalau kita ditanya, apa yang dapat memisahkan kita? Tentu pada zaman ini banyak orang yang memisahkan dirinya dengan Tuhan karena persoalan dunia ini. Bisa karena harta, bisa karena jabatan, bisa karena kedudukan, dan bisa juga karena pergumulan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, apapun yang terjadi dalam dunia ini, itu tidak boleh memisahkan kita daripada Tuhan. Apakah aniaya, uang, jabatan, harta, dan lain sebagainya, pergumulan yang kita hadapi, bisakah itu memisahkan kita daripada Tuhan? Tentu jawabannya tidak. Karena kasih Tuhan setia dalam setiap hidup kita. Di dalam ayat 13 dikatakan, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Oleh karena itu, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, janganlah itu memisahkan kita daripada Tuhan. Apapun pergumulan yang kita hadapi, mari tetap berlindung kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami sehingga kami dapat melakukan firman-Mu, pergumulan apapun yang kami hadapi. Biarlah kami senantiasa dekat kepada Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.